Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anakku sekalian yang Pak Tito cintai, alhamdulillah hari ini Pak Tito bisa kembali menyapa antum dan kita akan belajar matematika bab lingkaran. Namun sebelum itu anak-anakku sekalian, silahkan antum semua mempersiapkan alat belajarnya ya, bukunya, kemudian alat tulisnya, dan juga tentu sebelum belajar antum berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anakku sekalian, apa sih yang disebut lingkaran? Lingkaran itu apa sih? Ya, kali ini kita akan membahas tentang sebenarnya apa sih itu lingkaran. Baik, jadi lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik pada garis lengkung yang kemudian mempunyai jarak yang sama terhadap titik pusat lingkaran. Ya, jadi lingkaran itu ya bisa kita artikan apabila kita menarik satu garis dari titik pusat ya, kemudian ke garis lengkung. Nah, dan itu tidak pernah putus. Dia akan membentuk ya seperti ini ya, membentuk garis-garis yang ukurannya itu sama. Ya. Nah, itu nanti akan membentuk sebuah lingkaran. Makanya di sini disebut lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang kemudian panjang garisnya itu sama sampai ke garis pusat. Ya, kemudian Pak Tito ingin bertanya kepada antum semua, ya, tentu dalam keseharian kita, ya, antum semua pasti sudah pernah melihat benda itu yang bentuknya lingkaran, ya. Apa saja? Misalnya ada apa? Ya betul, jam dinding ya. Nah, jam dinding. Nah, itu berbentuk lingkaran. Kemudian apalagi? Misalnya roda ya. Ya, roda sepeda, roda motor ya, roda mobil. Yang jelas dia roda, pasti dia bentuknya lingkaran. Nah, inilah salah satu tujuan kita belajar lingkaran agar kemudian kita memahami kenapa sih roda itu harus berbentuk lingkaran. Kenapa sih misalnya jam itu melingkar gitu kan. Nah, ya baik anak-anakku sekalian, pertama Pak Tito akan menunjukkan bahwa lingkaran itu bukan hanya yang kita lihat secara kasat mata. Sebagai contoh Pak Tito ingin menyampaikan bahwa lintasan bumi yang dia itu mengelilingi matahari, maka dia pun berbentuk lingkaran. Nah, artinya ini harus dipelajari ya. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kita semua mengetahui ya rotasi bumi gitu kan, sehingga kapan waktu ditentukan, misalnya ini memasuki tanggal sekian dan seterusnya. Nah, inilah semua anak-anakku sekalian berhubungan dengan kehidupan. Nah, olehnya itu kita akan mempelajari ya. Yang pertama tentang unsur-unsur lingkaran ya. Nah, unsur-unsur lingkaran apa saja sih yang terkait dengan lingkaran. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang keliling lingkaran ya. Dan yang ketiga tentang luas lingkaran. Ya, anak-anakku sekalian, berbicara tiga materi pokok yang ada dalam lingkaran, kita akan belajar poin pertama yaitu unsur-unsur yang ada pada lingkaran ya. Nah, apa saja sih yang berkaitan dengan lingkaran? Nah, kita lihat. Yang pertama ada titik pusat ya. Ya, titik pusat lingkaran itu adalah apa? Betul sekali ya, titik yang kemudian berada di tengah-tengah lingkaran ya. Contohnya bisa antum lihat di
samping sebelah kanan Pak Tito ya. Ya. Nah, titik yang ditunjukkan oleh huruf P itulah yang disebut sebagai titik pusat. Nah, kemudian yang kedua itu ada jari-jari lingkaran. Nah, apa itu jari-jari lingkaran? Jari-jari lingkaran itu adalah garis ya, garis lurus yang kemudian menghubungkan titik pusat dengan titik yang kemudian itu lengkung ya pada lingkaran. Jadi titik pusat digaris ya sampai kemudian ke titik lengkung. Nah, itu baru disebut yang namanya jari-jari. Nah, contohnya ada di sebelah kanan Pak Tito ya. Nih. Ya. Ya, yang ditunjukkan huruf R itu kita sebut sebagai jari-jari. Ya. Baik. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu ada diameter lingkaran. Nah, apa sih itu diameter lingkaran? Diameter lingkaran itu adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran, atau bisa kita definisikan lain, diameter itu adalah dua jari-jari ya, dua kali jari-jari. Nah, jadi kalau jari-jari itu titik pusat sampai ke garis lengkung, maka kalau diameter itu garis dari titik garis lengkung menuju ke garis lengkung yang lain, dan itu panjangnya artinya dua kali jari-jari ya. Nah, contohnya Pak Tito bisa lihat di antum bisa lihat di sebelah kanannya Pak Tito ya. Nah, yang dinamakan diameter itu adalah garis yang ditunjukkan oleh huruf D ya. Nah, itu. Nah, kalau jari-jari itu setengahnya diameter itu ya. Oke, lanjut yang keempat itu ada tali busur. Nah, tali busur lingkaran. Apa sih itu tali busur lingkaran? Ya, tali busur lingkaran itu adalah segmen garis ya yang ujung-ujungnya pada lingkaran atau garis yang terdapat pada lengkungan lingkaran. Nah, ini disebut sebagai tali busur. Nah, di situ ditunjukkan oleh huruf TB ya, tali busur ya. Nah, warna merah. Ya, selanjutnya busur lingkaran. Apa sih itu busur lingkaran? Ya, busur lingkaran itu adalah garis lengkung yang kemudian itu terdapat pada bagian tutup pada lingkaran. Nah, kalau antum bingung, Pak itu langsung lihatkan contohnya. Nah, lihat di sebelah kanan. Yang ditunjukkan oleh huruf B itu adalah garis lengkung yang di situ disebut sebagai busur ya. Ya, oke. Lanjut. Yaitu selanjutnya adalah apotema. Ya, apa itu apotema? Apotema adalah garis terpendek ya antara tali busur dan juga pusat lingkaran. Nah, jadi antara tali busur dan pusat lingkaran itu disebut apotema. Nah, contohnya ada di sebelah kanan Pak Tito ya. Ya, yang ditunjukkan oleh huruf A ya. Baik, kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah juring ya. Apa itu juring? Nah, ini dia juring. Ini bukan jaring ya, tapi juring. Ya, juring. Apa itu juring? Ya, juring merupakan daerah yang kemudian dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Nah, jadi busur itu berarti yang tadi itu garis yang lengkung itu kemudian dibatasi oleh jari-jari. Nah, dibatasi oleh dua jari-jari. Nah, kalau dibatasi oleh dua jari-jari berarti dia adalah diameter. Betul sekali. Nah, ini contohnya ya. Nah, ditunjukkan oleh huruf J. Nah, itu disebut juring ya. Ya, bukan jaring ya, juring. Nah, kemudian yang terakhir adalah tembereng ya. Oke, tembereng. Apa itu tembereng?
Tembereng itu merupakan daerah yang kemudian dibatasi oleh busur dan tali busur, ya. Kalau juring tadi itu dibatasi oleh dua jari-jari dan busur dan dua jari-jari. Kalau tembereng itu busur dan tali busur, ya. Busur itu yang lengkung, tali busur itu yang memanjang, yang terdapat dalam lingkaran. Contohnya ini lihat, nah itu tembereng, ya. Ya, yang ditunjukkan oleh huruf T. Ya, saya kira itu ya penjelasan tentang hal-hal yang kemudian terkait dengan lingkaran atau unsur-unsur yang membentuk lingkaran. Nah, jadi anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Nah, di keliling lingkaran ini banyak perhitungan, ya, salah satunya perkalian. Itulah kenapa kemudian Pak Tito dan Bu Eva mengarahkan agar antum menghafalkan dulu perkalian, ya, perkalian dari 1 sampai 10 lah minimal. Nah, baik, itu saja yang Pak Tito bisa sampaikan. Harapan Pak Tito semuanya, ya, kelas 6 tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, ya. Meskipun semua berada di rumah masing-masing, tetapi insya Allah semangat untuk terus belajar itu harus semakin ditingkatkan, ya, karena insya Allah sebentar lagi, ya, kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala segera mengangkat virus corona ini dan kita bisa kembali ke sekolah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang Pak Tito bisa sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.